Halo warga YouTube sekalian, belakangan menurut saya ada salah satu sosok yang sangat berjasa bagi perkembangan timnas Indonesia. Sosok yang menurut saya sudah kita ketahui bersama, sosok yang penting, sosok yang sangat jenius dan besar bagi kesuksesan timnas Indonesia sampai sejauh ini. Dia bukan Pak Erick Thohir atau juga Pak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, bukan. Dia adalah siapa lagi kalau bukan Sintayong, sosok pelatih Timnas Indonesia yang sangat cocok, sangat pantas kalau kita juluki sebagai The History Maker. Tapi sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, buat kalian yang belum kenal, perkenalkan dulu saya Latifianto. Selamat datang di channel ini. Biasanya di channel ini saya berbicara, membahas, berdiskusi, menghadirkan kajian-kajian terbaru, segala hal yang berhubungan dengan sepak bola, terutama perkembangan sepak bola nasional dan timnas Indonesia, timnas Garuda. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan timnas, mulai dari para pemain, lalu kemudian latihan, hingga isu-isu terbaru tentang pemain timnas di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang tidak kalah penting adalah mungkin calon-calon pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, teman-teman sekalian, sebagaimana yang saya bilang tadi di awal video ini, ada salah satu sosok penting di balik suksesnya timnas Indonesia sejauh ini, menurut pengamatan pribadi saya, yang menurut saya mampu membawa timnas Indonesia lolos ke berbagai ajang besar, ajang bergengsi. Sintayong ini mampu membawa timnas senior yang awalnya berada di peringkat 173 itu melesat ke peringkat 174. Itu adalah sejarah yang pertama dia catat. Sejarah-sejarah yang lain yang dia catat, dia juga mampu membawa timnas lolos Piala Asia U23 tahun 2024. Lolos Piala Asia U20 tahun 2023, lolos Piala Asia tahun 2023, lolos 16 besar Piala Asia tahun 2023, dan lolos semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Itu adalah hasil akhir yang bisa kita lihat. Tapi di balik hasil akhir yang kita kemudian sebut sebagai rekor bersejarah itu, ada proses yang sangat menakjubkan dari timnas Indonesia. Proses yang saya maksud ini adalah, selain hasil akhir tadi, adalah permainan sepak bola yang sudah dimainkan oleh timnas baik senior maupun di level kelompok usia. Jadi permainannya, kalau misalnya kita lihat, kita sadari betul ada perubahan permainan sejak timnas dipegang oleh Sintayong. Kalau boleh jujur teman-teman sekalian, perubahan dan peningkatan permainan itu sebenarnya sudah ada sejak timnas dipegang atau dilatih oleh pelatih Luis Milla. Tapi menurut saya permainan timnas saat itu tidak berkembang, tidak semeningkat, tidak sebaik saat ini. Nah, teman-teman bisa mendebat pendapat yang saya sampaikan ini dengan fakta bahwa pada zaman Luis Milla, sebelum itu kan belum ada tuh banyak pemain diaspora yang bermain untuk timnas Indonesia, belum ada. Selain itu, belum ada pemain-pemain seperti Jay Itzes juga belum ada di lini belakang gitu. Belum ada pemain-pemain seperti Marcelino, lalu kemudian Ivar Jenner di lini tengah. Juga kalau di lini depan itu juga belum ada pemain-pemain seperti Ragnar ya kalau hari ini, atau Rafael Struijk di lini depan. Nah, itu memang betul. Dan menurut saya inilah salah satu kelebihan yang ada pada timnas sekarang, di mana sudah banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Sementara dulu, semasa Luis Milla memegang timnas, saat melatih, pemain-pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang berlaga, yang berkarir di dalam negeri, atau yang bermain di Liga 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan yang tidak dimiliki oleh pelatih sebelumnya, atau pelatih Luis Milla, adalah racikan dan taktik strategi yang bervariasi. Dulu saat saya menonton pertandingan timnas Indonesia ketika timnas dilatih oleh Luis Milla, kalau timnas mengalami deadlock di atas lapangan, pelatih saat itu Luis Milla ya selalu monoton ya, tidak mampu memberikan tawaran taktik atau strategi. Memang yang ditekankan saat itu adalah penguasaan bola dan passing dari kaki ke kaki ala timnas Spanyol. Tapi penyelesaian akhir selalu menjadi masalah dari
timnas kita. Yang lebih penting daripada itu adalah saya melihat tidak adanya cukup variasi taktik atau strategi yang dimiliki oleh pelatih. Terutama saat pemain mengalami deadlock ya, stagnan di atas lapangan, tidak berkembang permainan gitu. Nah, ini tentu berbeda dengan Sintayong yang penuh dengan taktik, yang penuh dengan strategi. Taktik-taktiknya penuh dengan kejutan. Apalagi didukung oleh para pemain yang berkualitas dan mampu menjalankan perintah pelatih dengan sangat baik di atas lapangan. Karena kadang sebagus-bagusnya taktik, sebagus-bagusnya pelatih dan taktik yang disusun, kalau pemain tidak mampu memahami dan menjalankan taktik tersebut di atas lapangan, maka taktik tersebut akan sia-sia, tidak akan berguna, permainan tidak akan pernah berkembang. Nah, ini yang menurut saya juga penting, bukan hanya sekedar taktik, tetapi juga SDM. Oleh karenanya, selain variasi taktik yang harus dimiliki oleh pelatih, pemain-pemain timnas ini bukan hanya pemain yang mengandalkan skill mengolah sepak bola, bukan mengolah bola, tapi juga harus punya kecerdasan otak untuk bermain sepak bola. Artinya apa? Permainan sepak bola itu kan bukan hanya permainan bagaimana kaki menendang, melakukan atau mengoper bola. Bukan hanya itu, tapi bagaimana otak juga bekerja untuk memahami bagaimana permainan tersebut harus dijalankan. Berarti kan kita ini ngomongin sistem. Bagaimana kecerdasan otak kita, para pemain, menerjemahkan instruksi pelatih menjadi permainan yang enak untuk ditonton, yang sesuai dengan instruksi pelatih. Nah, kalau misalnya saat ini pemain itu tidak mampu memahami, menerjemahkan taktik, strategi yang diinstruksikan oleh pelatih, maka kemudian ya permainan tidak akan pernah berkembang. Kenapa? Karena pemain tidak mampu gitu menerjemahkan. Ya kan, kalau menerjemahkan butuh kecerdasan otak. Jadi bukan hanya otot atau keterampilan menendang bola, tapi bagaimana otak ini menerjemahkan instruksi pelatih lalu kemudian diteruskan ke kaki gitu. Jadi yang mau saya sampaikan di poin ini adalah bahwa Sintayong itu bukan hanya membuat sejarah meloloskan timnas Indonesia senior dan kemudian timnas di bawah kelompok usia ke beberapa ajang-ajang bergengsi, melainkan juga merubah permainan sepak bola monoton Indonesia yang biasanya ya mengandalkan lari-lari tidak jelas, speed sayap kiri sayap kanan, lalu kemudian mengandalkan long ball, tetapi juga menjadikan permainan sepak bola Indonesia itu menjadi tontonan yang sangat menarik, tontonan yang sangat menghibur untuk kemudian dinikmati sepanjang pertandingan itu berlangsung. Misalnya yang bisa kita lihat dari timnas sekarang ini adalah umpan-umpan 1-2, umpan-umpan pendek tiki-takanya Barcelona, Pep Guardiola misalnya, dengan sesekali long ball dan umpan-umpan terobosan yang disertai dengan pertahanan ala Ancelotti-nya Real Madrid saat menahan serangan 7 malamnya City-nya Pep Guardiola di perempat final Liga Champions misalnya. Jadi ini adalah kombinasi permainan yang sangat menakjubkan, yang sangat memanjakan mata gitu. Ini adalah kegilaan permainan yang dihadirkan ke kita semua oleh Sintayong dan para pemain timnas. Itulah juga yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menurut saya membuat banyak pecinta sepak bola itu selalu memenuhi tribun stadion ketika timnas bermain. Bahkan bukan hanya ketika timnas bermain, bahkan ketika timnas melakukan latihan, itu banyak para pecinta sepak bola yang sudah berjubel di pinggir lapangan untuk menonton mereka latihan. Semua ini salah satunya menurut saya adalah berkat tangan dingin siapa lagi kalau bukan pelatih Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah berkali-kali membuat sejarah, dan dua sejarah besar itu akan segera tertulis, akan dia ciptakan, akan dia ukir di langit negara kita saat timnas berjumpa dengan Irak dan Filipina di sisa 2 laga terakhir pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 6 dan 11 Juni. Apa saja dua sejarah besar itu, dua sejarah yang akan ditulis, akan diciptakan, yang sudah ada di ambang pintu itu? Yang pertama, minggu depan Sintayong ini akan menjadi pelatih pertama yang mampu mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia.
Ini bukan omong kosong. Bukan omong kosong yang tidak berdasar. Bukan. Timnas Indonesia itu hanya butuh satu langkah lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Dari 2 laga sisa di grup F babak kedua ini, di zona Asia ini, nanti kontra Irak dan Filipina tanggal 6 dan 11 Juni, Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan untuk mengunci lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak ketiga. Nah, itu sejarah yang pertama. Sejarah kedua, dengan lolosnya Timnas Indonesia ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, maka Shin Tae-yong juga akan menjadi pelatih pertama yang meloloskan Timnas Indonesia 2 kali secara beruntun, secara berurutan ke putaran final Piala Asia, yakni Piala Asia tahun 2027. Karena begini teman-teman, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu juga dijadikan ajang kualifikasi Piala Asia tahun 2027. Maka jika Timnas Indonesia mampu lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, maka secara otomatis Timnas juga lolos ke Piala Asia tahun 2027. Selain ini akan menjadi sejarah bagi Timnas, ini juga akan menjadi sejarah bagi Shin Tae-yong. Sehingga predikat The History Maker yang selama ini sudah melekat, sudah dilekatkan masyarakat kepadanya, itu akan semakin kokoh. Sehingga patut baginya, sebagaimana perkataan Coach Justin gitu ya, kita bikinkan patung Shin Tae-yong gitu. Kita bikinkan patung di GBK. Jadi menurut saya tidak apa-apa ya, tidak juara Piala AFF kalau memang pada akhirnya terpaksa tidak juara, tapi di sisi yang lain kita lolos Piala Dunia dan Piala Asia. Mungkin kita tidak hanya akan melihat Timnas bermain lagi di Piala Asia sebagaimana tahun kemarin, tetapi juga bisa melihat Timnas kita bermain di Piala Dunia. Untuk Piala Dunia memang perjalanannya masih sangat panjang, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Yang jelas, tantangan nyata yang ada di depan mata sekarang adalah lolos dari putaran yang kedua sebagai runner-up grup, yaitu dengan jalan harus memenangkan salah satu dari 2 pertandingan terakhir, yaitu melawan Irak dan Filipina, yaitu pada tanggal 6 dan 11 Juni. Kita berdoa saja nanti di kedua atau salah satu lah gitu ya, minimal laga terakhir ini Timnas mampu memenangkan pertandingan, baik nanti saat melawan Irak maupun saat mengalahkan Filipina ya. Kalau boleh berharap sih Timnas mampu mengalahkan kedua-duanya ya, Irak maupun Filipina, sehingga kemudian secara otomatis Timnas lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Saya kira itu teman-teman yang dapat kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang The History Maker. Si tangan dingin siapa lagi kalau bukan pelatih Shin Tae-yong, si opa-opa Korea Selatan. Nah, di akhir video ini, saya tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan silahkan nanti menikmati video-video yang ada di channel ini. Sampai jumpa, salam olahraga.